menjelaskan bagaimana sih sejarah perkembangan alat komunikasi dari lukisan gua sampai ke telepon. Silakan menyaksikan. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia sejak zaman prasejarah. Pada awalnya, manusia melakukan komunikasi lewat lukisan gua untuk menyampaikan pesan dan pengalaman hidup. Seiring perkembangan peradaban dan teknologi, cara komunikasi terus mengalami perubahan hingga akhirnya ditemukan telepon sebagai alat komunikasi jarak jauh yang lebih efektif. Sejarah komunikasi dimulai dari lukisan gua yang digunakan manusia prasejarah untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, manusia berkembang menggunakan bahasa lisan dan lukisan. Dengan ditemukannya kertas dan mesin cetak, informasi dapat disebarkan lebih luas. Kemudian, telegraf memungkinkan pengiriman pesan jarak jauh secara cepat. Hingga akhirnya telepon diciptakan sebagai alat komunikasi secara jarak jauh yang lebih efektif. Sejarah komunikasi dari lukisan gua sampai ke telepon menunjukkan perkembangan cara manusia menyampaikan pesan yang awalnya dari lukisan gua yang sederhana hingga komunikasi suara jarak jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan lebih efisien. Jadi tadi matematika susah nggak menurut? Bisa benar. Gua kemarin kerjaan di rumah pakai ini loh, ada aplikasi Dola. Wah, saya aja nggak belajar tadi. Palingan remedial nih. Tapi gua ngomong-ngomong aplikasi Dola yang canggih itu, dulu mereka kalau berkomunikasi pakai HP gitu nggak sih? Enggak lah. Iya ya. Kalau misalnya dipikir-pikir, mereka kayaknya belum ada HP waktu itu. Berarti Tapi mereka saya pernah dengar kalau misalnya dulu cara komunikasi manusia itu adalah melukis di goa. melukis di bawah tuh. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Ayo. Ini coba saya kasih gambarannya. Nah, ini anggaplah gua gitu kan. Oh, besar. Nah, ini gua. Nah, manusia dulu berkomunikasi menggunakan lukisan-lukisan di gua untuk menggambarkan kalimat mereka yang ingin disampaikan sebelum ada teknologi seperti sekarang. Oh. Pokoknya gitulah kali, ada bahasa-bahasa khusus lah kayak gitu. Bahasa-bahasa purba ya. Iya. Wih. Keren tuh. Dari gua kira-kira mereka berkomunikasi lewat apa lagi ya? Nah, kemarin tuh aku belajar loh di buku tuh, ternyata mereka tuh setelah dari lukisan di goa tuh mereka tuh bikin surat buat berkomunikasi. Mau coba bikin surat gak? Terus kita kasih ke teman. Cobalah. Ayo, coba yuk. Mana ampas nih? Ini kita coba buat. Tentang apa ya? Mungkin kita tentang Udah kamu kasih. Ya. Sampaikan rasa kasih kita terhadap Ini kita mau kepada siapa suratnya? Hah? Pada siapa? nih? Kamu suka sama siapa? Jangan gitulah kamu, parah banget. Para teman aja yuk. Terserah lah. Nah, yuk kita kasih ke teman. Iya. Mana tuh, Kak? Ada. Weh, Des. Iya. Ini punya surat buat kamu nih. Wah, apa ini? Oh, Baca no dari temenmu. Wih, surat tuh buatan aku, keren gak? Lumayan. Suratnya bagus. Oh iya, kalian tahu nggak sih pada zaman dulu ada loh alat untuk mengetik titik. Tahu nggak itu namanya apa?
Apa tuh? Namanya itu adalah telegraf. Nah, telegraf ini berbeda sama kayak komputer. Telegraf ini mengetik-ngetik, tapi ketika itu menggunakan sandi Morse. Kalian dari mana nih? Tadi itu dari sana. Oh iya Jul, ini ngapain kamu Jul? Ini aku lagi buat alat peraga buat tugas bahasa Indonesia yang perkembangan alat komunikasi. Kau tau nggak ini namanya apa? Apa tuh? Enggak. Iya bener banget. Tugas sama Kok pinter genggam. Saya kan tahu, ya kan? Tahu nggak sih penemunya siapa? Siapa tuh? Nah namanya Alexander Graham Bell. Telepon genggam adanya kayak gini ya ternyata. Emang sih cara makainya itu? Dia biasanya tuh dia mengetik nomornya dulu. Itu jadi udah dipakai gitu. Saat sekarang ini kayaknya langka banget deh HP kayak seperti ini. Iya. Dan aku buatnya aja susah banget. Ya kan lebih canggih HP daripada ini. Karena kan zaman udah semakin berubah zaman, berkembang. Ya, saya tahu, nggak usah ngasih tahu saya. Jadi dari pengerjaan tugas ini kami belajar untuk menggunakan teknologi komunikasi yang ada sebaik-baiknya, yang mana itu digunakan untuk hal yang baik seperti mengabari teman atau keluarga, dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk seperti menyebarkan hoaks dan sebagainya. Kami juga belajar untuk mengembangkan pikiran dan ide-ide yang ada di otak kita untuk kemajuan manusia dan khususnya di bagian teknologi. Menurut pandangan Kristen, kemajuan komunikasi bukan hanya dilihat sebagai kemajuan teknologi, melainkan sarana yang Tuhan berikan untuk menyebarkan kebenaran